Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Jadi pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi di sini setiap anggota himpunan A, jadi harus semua anggota himpunan A itu punya tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Contoh, nyatakan diagram-diagram panah berikut, apakah fungsi atau bukan. Yang A, ini himpunan A anggotanya A, B, C, D, dan B itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kita cek. Himpunan A, di sini semua atau setiap anggota himpunan A punya tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi ini termasuk fungsi. Kemudian yang B, himpunan C anggotanya E, F, G. Kemudian D anggotanya 2, 3, 4, 5. Nah ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Di sini anggota C atau anggota himpunan yang pertama ini ada yang lebih dari satu pasangan. Kemudian yang C ini anggota himpunan E mempunyai anggota K, L, M, dan N. Himpunan F 1, 2, dan 3. Nah, di sini bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena di anggota himpunan E atau himpunan yang di awal itu ada anggota yang tidak punya pasangan. Jadi dia bukan fungsi. Lihat ke soal yang D. Nah, di sini fungsi. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan G itu mempunyai tepat satu pasangan di anggota himpunan H. Kemudian yang E ini fungsi karena setiap anggota himpunan K itu mempunyai tepat satu pasangan di himpunan L. Jadi kunci untuk kalian dapat menentukan fungsi atau bukan itu lihat anggota himpunan yang di awal. Apakah setiap anggotanya mempunyai tepat satu pasangan. Jika ada yang tidak punya atau dia lebih dari satu, maka dia bukan fungsi. Selanjutnya istilah-istilah dalam pemetaan. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada himpunan P anggotanya A, B, C, D, dan Q anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Jadi himpunan P adalah himpunan A, B, C, D, ini kita sebut dengan daerah asal. Jadi semua ini merupakan daerah asal atau domain. Kemudian Q, himpunan Q adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Disebut daerah kawan. Jadi semua anggota ini kita sebut dengan daerah kawan atau kodomain. Kemudian himpunan 2, 3, 4 kita sebut dengan daerah hasil atau ring. Jadi hasil pasangannya ini merupakan daerah hasil atau ring. Perhatikan ini A kita pasangkan dengan 2. Jadi A kedua, B ketiga, C keempat, D ketiga. Jadi ini bacanya A dipetakan ke 2. Jadi 2 ini merupakan peta. Jadi ini 2 peta dari A, 3 itu peta dari B dan D, 4 peta atau bayangan dari C. Selanjutnya itu menyatakan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi ini merupakan relasi khusus. Jadi untuk menyatakan fungsi itu dapat dinyatakan seperti dengan relasi. Itu ada 3 cara. Nah, yang pertama yaitu diagram panah, kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, contohnya diketahui himpunan K itu adalah himpunan A, B, C, D, dan himpunan L adalah himpunan 1, 2, 3. Pertanyaannya,
Yang A itu buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan atau fungsi f yang ditentukan dengan A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 3, C dipetakan ke 1, dan D dipetakan ke 3. B, nyatakan pemetaan atau fungsi f dengan diagram kartesius. Yang C, nyatakan pemetaan f sebagai himpunan pasangan berurutan. Jadi penyelesaiannya, yang pertama itu diagram panah. Jadi untuk diagram panah, kita petakan. Jadi A itu ke 1. Jadi A ke 1, kemudian B ke 3, C ke 1, dan D ke 3. Nah, ini merupakan diagram panahnya. Kemudian diagram kartesiusnya sama, yaitu A ke 1, B ke 3, C ke 1, dan D ke 3. Nah, ini diagram kartesius. Untuk himpunan pasangan berurutan, berarti pertama kita buat simbol himpunan dulu. Jadi, kita pasangkan A 1, kemudian B3, C, C1, D3. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutannya. Yang selanjutnya yaitu banyak pemetaan dari dua himpunan. Jadi, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Contohnya yang pertama, pemetaan yang mungkin dari A ke B. Himpunan A itu himpunan A, B, dan B itu himpunan P. Jadi di sini anggotanya 2, yang B anggotanya 1. Jadi pemetaan yang mungkin itu hanya dapat dibuat 1. Nah, kemudian untuk pemetaan yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan AB ke himpunan B, himpunan PQ. Di sini anggota himpunan A itu ada 2, dan anggota himpunan B itu juga ada 2. Jadi pemetaan yang mungkin, jadi kita buatnya berurut ya, biar tidak ada yang terlewatkan. Jadi yang pertama kita buat himpunan A, kita petakan ke P, himpunan B kita petakan ke P juga. Kemudian yang kedua, himpunan A ke Q, himpunan B ke Q. Yang ketiga, himpunan A ke P dan himpunan B ke Q. Yang keempat, itu himpunan A ke P, A ke Q, B ke P. Nah, jadi di sini jika anggota himpunan A ada 2 dan anggota himpunan B ada 2, maka banyak pemetaan yang mungkin itu ada 4. Kemudian yang C, pemetaan yang mungkin dari himpunan A yang beranggotakan 3 ke himpunan B yang anggotanya ada 2. Jadi pemetaan yang mungkin yang pertama itu A dipetakan ke P, B ke P, C ke P. Nah, jadi semua kita petakan ke P. Kemudian A ke Q, B ke Q, dan C ke Q. Selanjutnya, nah di sini A ke P, B ke Q, dan C ke Q. Selanjutnya yaitu A ke P, kemudian B ke P, dan C ke Q.
Q. Ini masih kita buat A ke P, B ke P, C ke Q. Nah, sekarang urutan A ke P-nya sudah nggak ada ya. Sekarang kita buat A ke Q. Kemudian B ke P, C ke P. Selanjutnya A ke Q, B ke Q, C ke P. Yang terakhir A ke Q, B ke P, dan C ke Q. Nah, jadi di sini ada 8. Dari 3 contoh ini, jadi pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ini dapat satu cara. Kemudian himpunan A anggotanya 2 dan himpunan B anggotanya 2. Ini dapat 4 cara. Dan pemetaan yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 3 dan himpunan B yang anggotanya 2 itu ada 8 cara. Jadi kesimpulannya, jika NA adalah banyak anggota himpunan A dan NB adalah banyak anggota himpunan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Sebaliknya, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh. Berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Jadi yang A, dari himpunan K adalah himpunan A, B, C, D ke himpunan L adalah himpunan 1, 2, 3. Soal yang B, dari himpunan M adalah himpunan P, Q, R ke himpunan N adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4. Jadi penyelesaiannya untuk soal yang A, ini K ke himpunan 1, 2, himpunan K adalah himpunan A, B, C, D. Jadi NK ini ada 4 dan NL ini ada 3. Jadi banyak pemetaan yang mungkin itu sama dengan NL pangkat NK atau 3 pangkat 4. Jadi ingat ya, perpangkatan itu perkalian berulang. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 81. Kemudian yang B, perhatikan untuk himpunan M, anggotanya ada 3. Jadi kita tulis NM itu sama dengan 3 dan N ini anggotanya ada 4. Jadi NN ini sama dengan 4. Jadi banyak pemetaan yang mungkin terjadi itu NN pangkat NM atau 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 64.